Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, saya senang sekali bisa kembali belajar bersama kalian. Akan tetapi sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis dan fokuskan perhatian kita pada materi kali ini. Nah, rekan-rekan, sebelum kita masuk kepada inti materi, saya ingin memberi sedikit motivasi mengenai belajar bahasa Indonesia. Nah, belajar bahasa Indonesia itu bukan hanya tentang memahami tata bahasa, tetapi juga tentang mempelajari keindahan bahasa. Nah, sastra memberi kita kemampuan untuk merasakan, membayangkan, dan memahami dunia dengan lebih dalam. Dengan belajar karya sastra termasuk puisi, kalian akan mengasah kreativitas, kepekaan, dan kemampuan mengekspresikan diri. Jadi, tetaplah bersemangat karena apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depan. Nah, sekarang coba kita ingat kembali Sekarang coba kita ingat kembali pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Waktu itu kita sudah membahas tentang karya sastra. Masih ingat apa itu karya sastra? Nah, karya sastra adalah hasil kreativitas manusia yang disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pengalaman, pikiran, emosi, maupun gagasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk karya sastra yang paling indah dan penuh makna, yaitu puisi. Nah, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalaman jiwa dan bersifat imajinatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, puisi juga merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah. Puisi menggambarkan perasaan penyairnya. Penyair menyampaikan pesan melalui rangkaian kata-kata yang indah. Selain itu, puisi juga mengandung makna yang sangat penting diketahui oleh para pembaca. Nah, seperti teks pada umumnya, puisi juga tidak terlepas dari struktur yang membangun puisi itu sendiri. Jadi, puisi merupakan sebuah struktur yang terdiri atas unsur-unsur pembangun, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Kita bahas yang pertama mengenai struktur fisik puisi. Nah, penyair menggunakan struktur fisik puisi untuk mengungkapkan hakikat puisi. Nah, berikut beberapa struktur fisik puisi. Yang pertama itu ada tipografi. Tipografi atau perwadihan puisi merupakan bentuk penulisan puisi. Secara umum, puisi sering ditemukan dalam bentuk baris, disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai model zigzag. Yang kedua itu ada diksi. Nah, diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Adapun pemilihan diksi ini sangat penting dalam puisi. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji itu dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji laba atau sentuh. Yang keempat ada kata konkret. Nah, kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Kata konkret sering berhubungan dengan kata kiasan atau lembing. Yang kelima itu ada gaya bahasa atau orang biasa menyebutnya majas. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif untuk mendapatkan kepuitisan dalam puisi itu sendiri. Penggunaan gaya bahasa dalam puisi menyebabkan puisi menarik perhatian. Bahasa dalam puisi diantaranya adalah metafora, simile, personifikasi, perbola, dan yang lain. Nah, lalu kita lanjut kepada yang kedua, yaitu struktur batin puisi.
Nah, menurut Herman tahun 1995 mengemukakan bahwa struktur batin puisi sering disebut hakikat puisi. Nah, struktur batin puisi ada beberapa. Yang pertama itu tema. Nah, tema adalah unsur utama pada puisi yang berkaitan erat dengan makna puisi itu sendiri. Tema menjadi landasan atau garis besar dari isi puisi. Yang kedua, rasa atau feeling. Nah, rasa pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada nada atau suasana. Nah, nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan oleh penyair kepada pembaca. Misalnya, nada menggurui, mendikte, atau bahkan sombong. Nah, yang selanjutnya itu ada amanat. Nah, amanat puisi merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Sebuah teks disebut puisi apabila bahasa yang digunakannya padat, penuh makna, serta memiliki unsur musikalitas seperti irama dan rima. Nah, puisi mampu menyampaikan pesan melalui pilihan kata yang kuat, penggunaan simbol dan majas, serta suasana yang dibangun di dalam puisi itu sendiri. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang disampaikan dengan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Puisi juga memiliki ciri dan struktur khusus yang membedakannya dari karya sastra lainnya. Dan puisi menyampaikan pesan melalui kata-kata simbolis serta makna yang tersirat. Semakin kalian membaca atau bahkan menulis puisi, semakin terasah kemampuan berbahasa dan kepekaan kalian terhadap keindahan puisi itu sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa agar ilmu dan apapun yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat pada kemudian hari. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan antusias kalian pada mata pelajaran kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.